Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi anatomi fisiologi mengenai pengorganisasian dari makhluk hidup. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi, ciri makhluk hidup yang pertama itu, makhluk hidup itu ada organisasi, yaitu ada tingkatan dalam organisme. Kemudian yang kedua, peka terhadap rangsang. Ini lebih ke panca indera, ada rangsang cahaya, rangsang bau, rangsang suara, rangsang rasa. Jadi peka terhadap rangsang itu lebih ke sistem panca indera. Kemudian tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup itu tumbuh itu lebih ke fisiknya, tambah tinggi, tambah berat. Kemudian berkembang itu lebih ke tingkah laku, pola pikir, seperti itu. Kemudian makhluk hidup itu bereproduksi, makhluk hidup itu bergerak, dan pada makhluk hidup itu pastinya ada suatu metabolisme dan sistem ekskresi. Kemudian ini ada tingkatan pengorganisasian dari makhluk hidup, dari yang terkecil hingga terbentuknya suatu organisme. Tingkatan terkecil yaitu adanya atom, kemudian setelah atom, kumpulan dari beberapa atom membentuk suatu sel, kemudian kumpulan beberapa sel membentuk suatu jaringan, dari jaringan membentuk suatu organ, dan dari beberapa organ membentuk suatu sistem organ, dan terakhir terbentuklah suatu organisme. Oke, kita lihat lebih lanjut. Ini bagian terkecil dari organisme ini ada atom, kemudian di sini ada protein molekul, ada chemical, ada protein filamen yang kemudian membentuk sebuah tingkatan sel. Setelah sel, ini membentuk suatu jaringan. Contohnya ini ada jaringan itu, ini ada jaringan otot di kardiak itu jantung. Dan kemudian dari jaringan-jaringan itu membentuk suatu organ. Ini organ jantung, yang kemudian kumpulan dari beberapa organ membentuk suatu sistem organ. Ini jantung, untuk jantung itu ada sistem kardiovaskuler. Sini. Nah, kemudian kumpulan dari beberapa sistem organ, ini ada sistem kardiovaskuler, ada sistem limfatik, sistem respiratori itu pernafasan, digestif itu pencernaan, urinari itu sistem perkemihan, sistem endokrin, sistem nervous itu syaraf, sistem muskuler, dan sistem skeletal yang kemudian membentuk suatu organisme. Ini ada sistem skeletal yang membentuk suatu organisme. Sistem skeletal itu lebih ke tulang belulang. Ini atas. Ini ada tulang skal itu tulang kepala, kranium, bisa juga disebut kranium. Kemudian supporting bone ini ada scapula dan clavicula. Clavicula ini tulang belikat. Clavicula ini tulang belikat, kemudian scapula ini tulang yang di belakang sini. Kemudian sternum ini tulang bertemunya costae ini, iga. Sternum, ada ribs itu bisa disebut juga dengan costae, iga, tulang iga, ada cartilago itu tulang lunak, kemudian vertebrae itu tulang belakang, ini vertebrae, kemudian sacrum itu tulang duduk, tulang ekor, oke, ujung dari tulang vertebrae, kemudian ini ada hip, ini tulang pelvis. Ini ada upper limb bone. Ini bisa disebut sistem ekstremitas atas, alat gerak atas. Ini lower limb bone, itu alat gerak bawah. Selanjutnya ada sistem kelenjar pada suatu organisme dan sistem peredaran darah pada organisme. Untuk sistem kelenjarnya ada kelenjar, gland itu kelenjar, diingat-ingat. Pineal gland, ada pituitary gland,
parotid gland, timus, kelenjar timus. Kemudian yang biasa kalian dengar mungkin kelenjar tiroid gland. Ini kemudian adrenal gland. Adrenal gland itu ini di ginjal. Ini organ ginjal. Kemudian ini ada pankreas. Kalau untuk perempuan ada ovarium. Untuk laki-laki ada testis. Untuk sistem peredaran darahnya seperti kita tahu ada pembuluh arteri dan pembuluh darah vena. Kemudian ada sistem muscle dan sistem nervous, sistem syaraf dan sistem otot. Untuk muscle ini ada axial muscle dan ada appendicular muscle. Sedangkan untuk sistem syarafnya ada central nervous system, sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat, ini pusatnya ada di otak, ada di brain, ada di otak. Kemudian spinal cord. Spinal cord itu sumsum tulang belakang, ada di dalam tulang belakang. Kemudian peripheral nervous system, sistem syaraf tepi. Kemudian di sini ada sistem limfatik dan sistem pernafasan. Untuk sistem limfatiknya ada timus, organ timus, kemudian nodul limfa. Ini yang bulat-bulat kecil itu nodul. Kemudian spleen itu liver, dan kemudian ada lymphatic vessel. Untuk organ pernafasan, yaitu yang pertama ada nasal cavity. Nasal cavity itu rongga hidung, ada sinus, kemudian dari nasal cavity menuju ke paring, dari paring ke laring, kemudian trachea, di trachea, kemudian ada cabang, itu namanya bronkus, kemudian ini ada paru-paru, dan terakhir ini ada diafragma. Kemudian di sini ada sistem pencernaan dan sistem urinari. Untuk sistem pencernaan, organnya ada organ paring, yang di sini ada kelenjar yang bantu sistem pencernaannya, itu ada saliva gland, kelenjar air liur. Dari paring kemudian menuju ke esofagus, dari esofagus menuju ke gaster, bisa juga disebut dengan lambung. Kemudian setelah lambung ini ada usus halus, usus besar, kemudian ada anus. Kemudian di sini ada organ pendukung sistem pencernaan, ada liver dan gallbladder. Liver itu hati, kemudian untuk gallbladder itu kandung empedu. Selanjutnya untuk sistem urinari, organnya terdiri dari kidney itu ginjal ada 2, kemudian setelah ginjal menuju ke ureter, setelah ureter itu masuk ke urinary bladder, bisa juga disebut vesica urinaria atau kandung kemih. Setelah kandung kemih menuju ke sistem pembuangan yaitu uretra. Kemudian ini untuk sistem reproduksinya, untuk pria ada seminal vesicle, kemudian kelenjarnya ada kelenjar prostat, kemudian ductus sperma, kemudian ada uretra itu salurannya, kemudian ada epididymis, testis, penis, dan skrotum. Oke, untuk yang perempuan ada kelenjar mamari, kelenjar mame, kelenjar air susu, kemudian ada uterine tube, ada ovarium, ada uterus, ada vagina, dan eksternal genitalia. Kemudian kita akan bahas satu persatu tentang tingkatan dari pengorganisasian makhluk hidup. Yang pertama ada sel. Sel itu unit terkecil dari makhluk hidup. Kemudian struktur utamanya itu terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Oke. Kemudian jaringan merupakan kumpulan dari sel dan material yang mengelilinginya, yang mempunyai fungsi khusus. Nah, setelah jaringan adanya organ itu terdiri dari 2 atau lebih dari jaringan yang berbeda.
yang mempunyai fungsi khusus. Contoh ada lambung untuk membantu pencernaan, paru-paru pada sistem pernafasan, dan jantung pada sistem peredaran darah. Kemudian adanya sistem organ itu gabungan dari organ-organ yang berhubungan yang mempunyai fungsi bersamaan. Seperti contoh tadi yang sudah Ibu sebutkan satu-satu, ada sistem pencernaan, ada sistem sirkulasi, sistem pernafasan, sistem urinari, dan sebagainya. Kemudian tersusunlah suatu organisme atau makhluk hidup, terdiri dari keseluruhan sistem yang bekerja sama di dalam suatu tubuh. Oke, kita akan bahas mengenai jaringan. Di dalam tubuh kita sendiri itu terdapat 4 jaringan dasar, yang mana ada jaringan epitel, jaringan penunjang atau jaringan ikat, kemudian ada jaringan otot, dan terakhir ada jaringan syaraf. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel itu sendiri terdiri dari sel-sel yang menutupi permukaan tubuh dan melapisi rongga dan organ yang punya hubungan langsung dengan bagian luar dari tubuh. Jadi jaringan epitel ini berada di atas membran basalis, yang mana fungsi dari jaringan epitel ini sebagai protektif, sebagai pelindung, dan sebagai sekresi. Untuk protektif itu seperti kulit, dan mukosa. Oke. Next ada tipe jaringan epitel, ada 4. Yang pertama epitel squamosa, kemudian ada epitel kuboid, kemudian ada epitel kolumner, dan epitel bertingkat semu. Untuk epitel squamosa, contohnya ada pada alveolus, ada di paru-paru, kemudian ada pada lensa mata. Untuk epitel kuboid itu melapisi saluran kelenjar dan ginjal. Untuk epitel kolumner biasanya ada pada saluran pencernaan, ada pada organ usus, kolon. Kemudian untuk epitel bertingkat semu ini pada saluran respirasi, saluran pernafasan. Kemudian untuk jaringan epitel kolumner dan jaringan epitel bertingkat semu ini ada 2 modifikasi. Yang pertama sel goblet itu cirinya bentuk seperti botol, biasanya pada sekresi mukoid. Kemudian untuk silia ini berfungsi untuk membantu menggerakkan makanan ke bawah saluran cerna, kemudian membantu mengeluarkan benda asing dari saluran respirasi. Kemudian di sini ada tingkatan dari jaringan epithelium squamosa. Yang paling atas sendiri ada squamosa superficial cell, di bawahnya ada germinative cell, kemudian ada basement membrane, dan yang paling bawah connective tissue. Untuk lokasi dari jaringan epitel squamosa ini ada pada surface of skin, permukaan kulit, kemudian lining of mouth, ini lapisan mulut, kemudian throat itu tenggorokan, esophagus itu kerongkongan, kemudian rectum, ada anus, dan ada vagina. Fungsi dari epithelium squamosa ini untuk memberikan perlindungan pada abrasi, pada patogen, dan pada zat-zat kimia. Kemudian ada jaringan epitel kolumnar. Ini seperti yang tadi Ibu bilang, biasanya untuk jaringan epitel kolumnar itu ada pada sistem digestif atau saluran pencernaan, khususnya pada organ small intestine, yaitu usus halus. Ini strukturnya yang paling luar ada mikrofili, kemudian di bawahnya sitoplasma, kemudian ini nukleus, ada basement membrane, dan paling bawah itu loose connective tissue. Fungsi dari kolumnar epithelium ini untuk proteksi, untuk perlindungan, kemudian untuk sekresi, dan untuk absorpsi. Kemudian ada jaringan epitel kolumnar bersilia semu, biasanya terdapat pada lapisan dari trachea dan bronkus. Kemudian untuk strukturnya yang paling atas permukaan ada silia, di bawahnya ada sitoplasma, kemudian nukleus, di bawah nukleus ada basement membrane, dan paling bawah ada loose connective tissue. Untuk lokasinya biasanya ada pada lapisan dari nasal cavity itu rongga hidung, kemudian ada di trachea, ada di bronchus,
Kemudian ada juga di saluran reproduksi dari pria, untuk fungsinya sebagai proteksi, pelindung, dan sekresi. Kemudian untuk jaringan epitelium kolunar, contohnya biasanya ada pada ductus itu saluran dari salivary gland, kelenjar air liur. Untuk strukturnya, yang paling atas ada superficial columnar cell, kemudian ada lumen, di bawahnya ada deeper basal cell, kemudian basement membrane, dan yang bawah loose connective tissue. Fungsinya sebagai proteksi. Selanjutnya, selain jaringan epitel, ada juga jaringan ikat, atau bisa disebut dengan jaringan penunjang, yang mana jaringan ikat bisa ditemukan di bagian seluruh tubuh. Fungsi dari jaringan ikat ini sendiri, yang pertama, mengikat jaringan tubuh, kemudian sebagai pelindung terhadap cedera, dan yang terakhir sebagai penyimpan lemak. Sel jaringan penunjang ini biasa disebut dengan sel fibrosit. Kemudian sel lain yang ada di dalam jaringan penunjang itu ada histiosit atau makrograf, kemudian ada pada sel plasma, sel darah, dan sel lemak. Kemudian ada berbagai macam jaringan ikat atau jaringan penunjang. Yang pertama, jaringan adiposa, yang kedua jaringan penunjang tebal, yang ketiga kartilago hialin, yang keempat ada kartilago elastik, dan yang terakhir kartilago fibrosa. Kemudian perbedaan antara jaringan epitel dan jaringan ikat itu sendiri. Yang pertama berdasarkan letaknya. Untuk jaringan epitel menutupi permukaan tubuh dan melapisi rongga tubuh, sedangkan untuk jaringan ikat bisa ditemukan di bagian seluruh tubuh. Kemudian untuk sel epitel langsung berbatasan satu dengan yang lain, antara sel epitel satu dengan yang lain berbatasan langsung, sedangkan untuk jaringan ikat antar sel itu terpisah jauh. Yang ketiga, letak dari jaringan epitel itu di atas membran basalis, sedangkan untuk jaringan ikat letaknya berada di dalam matriks intraseluler. Untuk matriks interseluler terdiri dari serat kolagen, serat elastik, dan serat retikuler. Untuk serat kolagen ini sifatnya elastik, kemudian komponen utamanya itu dari kulit, ligamen, tendon, kartilago, dan juga tulang. Untuk serat elastik ini cirinya dia lebih besar dan kuat dibandingkan dengan kolagen. Dan untuk serat retikuler, serat ini membentuk anyaman longgar yang disebut dengan retikulum. Jadi sebenarnya apa sih itu anatomi? Anatomi itu merupakan ilmu yang mempelajari struktur tubuh, yang mana bisa termasuk struktur dalam dan luar tubuh, dan juga mempelajari hubungan antara satu bagian tubuh dengan bagian yang lain. Kemudian anatomi sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu anatomi mikroskopis dan anatomi makroskopis. Untuk anatomi mikroskopis dibagi dua, yaitu sitologi dan histologi. Sitologi ini merupakan cabang biologi yang berhubungan dengan studi sel, sistem, struktur, fungsi, dan biokimia. Sedangkan untuk histologi dia lebih mempelajari tentang struktur jaringan secara detail. Kemudian untuk anatomi makroskopis ada anatomi permukaan, ada anatomi regional, anatomi sistem, anatomi perkembangan, kemudian ada anatomi klinik. Anatomi klinik sendiri terdiri dari patologi anatomi, anatomi radiologi, anatomi bedah, dan sebagainya. Selanjutnya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin, patokan posisi anatomi yang sebagai acuan kita, yaitu tubuh berdiri tegak, kedua kaki rapat menghadap depan, kedua tangan menggantung di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan. Seperti gambar tersebut, ini patokan posisi anatomi. Kemudian ini tampak dari belakang. Selanjutnya, ini ada bidang yang membagi permukaan tubuh, seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin di pertemuan kemarin. Ada bidang frontal, itu bidang yang membagi tubuh sama besar menjadi depan dan belakang. Bidang frontal ini juga bisa disebut dengan bidang koronal, membagi tubuh
menjadi dua bagian yang sama besar, menjadi bagian depan dan belakang. Kemudian ada bidang sagital. Bidang ini bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian yang sama besar, menjadi sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian untuk bidang transversal, bisa juga disebut dengan bidang aksial, yang mana bidang ini membagi tubuh menjadi dua bagian yang sama, menjadi bagian tubuh atas dan bawah. Kemudian di sini ada istilah-istilah atau kata-kata yang menunjukkan arah, seperti yang sudah Ibu bahas di pertemuan kemarin. Ada medial, ada lateral, ventral, dorsal, anterior, posterior, kranial, kaudal, superior, inferior, dan longitudinal. Oke, ini untuk gambarannya. Kemudian ini juga sama yang seperti Ibu sudah sampaikan kemarin, istilah-istilah yang dipakai sehubungan dengan anggota badan. Kalau proksimal itu lebih dekat dengan pangkal anggota badan, lebih dekat dengan sumbu-sumbu tubuh. Kemudian untuk distal, itu lawan dari proksimal. Untuk distal itu lebih dekat dengan ujung anggota badan. Untuk radialis, itu sebelah tulang radius. Tulang radius itu tulang antebrachi, bagian dari tulang antebrachi. Ulnaris, sebelah tulang ulna. Ulna juga bagian dari tulang antebrachi. Kemudian plantaris, sebelah telapak kaki, untuk plantar biasa digunakan pada kaki, sedangkan palmaris sebelah telapak tangan, biasa digunakan untuk menunjukkan bagian tangan, palmaris. Untuk tibialis, itu sebelah tulang tibia. Tulang tibia itu bagian dari tulang kruris. Kemudian fibularis, sebelah tulang fibula. Fibula juga bagian dari tulang kruris. Ini untuk rongga badan yang ada di tubuh. Cavity itu rongga, jadi kalau ada kata-kata cavity itu artinya rongga. Cranial cavity, rongga kepala. Thoracic cavity, rongga toraks, rongga dada. Kemudian pericardial cavity, rongga perikardium. Kemudian di sini ada diafragma. Kemudian ini spinal cavity, rongga spinal. Spinal itu spine, tulang belakang, rongga tulang belakang. Kemudian ada abdominal cavity, rongga perut. Pelvic cavity, rongga pelvis. Nah, ini sama ya kayak tadi, rongga-rongga. Kemudian khususnya untuk rongga abdomen, agar kita lebih mudah mengetahui organ-organ yang ada di dalam rongga abdomen, kita bisa mengimajinasikan garis imajiner yang membagi bagian dari abdomen. Pembagian ini didasarkan atas dua cara. Yang pertama, dengan cara membagi menjadi 4 kuadran. Kalau di rongga abdomen dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama ada right upper quadrant, yaitu kuadran atas kanan. Ini kuadran atas kanan. Kemudian left upper quadrant, kuadran atas kiri. Kemudian yang ketiga ada right lower quadrant, itu kuadran bawah kanan. Kemudian left lower quadrant, kuadran bawah kiri. Untuk organ-organnya ini bisa dibaca. Nanti di belakang ada gambaran organnya supaya mempermudah kita mengetahui organ-organ yang ada pada rongga abdomen. Selanjutnya, kalau tadi pembagian rongga abdomen berdasarkan kuadran dibagi menjadi 4 kuadran, sedangkan ini pembagian rongga abdomen berdasarkan regio. Untuk regio dibagi menjadi 9 regio, yaitu ada ini yang di tengah itu ada epigastrium regio, umbilicalis, dan hypogastrik. Kemudian di sini di sisi kanannya yaitu hipokondrium kanan, sebelah sini hipokondrium kiri. Kemudian di samping tengah ini ada right lumbal regio, regio kanan lumbalis, sedangkan ini regio kiri lumbalis. Kemudian yang bawah ini right inguinal regio dan left inguinal regio. Ini next. Ya, ini dia. Untuk garis biru ini, garis yang biru
Ini pembagian rongga abdomen berdasarkan kuadran. Ini ada organ-organ yang tercover. Untuk sebagai contoh, untuk bagian right upper quadrant, organ yang ada pada right upper quadrant ada liver, sebagian besar liver. Ini sebagian besar liver. Kemudian ada gallbladder, ini kantong empedu. Kemudian large intestine, ini usus besar. Sebagian usus besar juga ada di right upper quadrant. Kemudian ada small intestine, usus halusnya juga ada di sini. Kemudian sebagai contoh di bagian ini berarti left lower quadrant, kuadran kiri bawah. Untuk kuadran kiri bawah, organ yang tercover ada sebagian kecil usus besar, kemudian ada usus halus, dan ini yang di bawah ada urinary bladder, ada vesika urinary. Kemudian ini yang garis-garis merah ini yang berdasarkan regio tadi, yang dibagi menjadi 9, bisa dilihat organ apa aja yang masuk dalam regio tersebut. Oke, baik, sekian presentasi Ibu kali ini pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.